Oke, teman-teman, selamat datang di video saya. Pada video kali ini mungkin secara cepat ya, saya ingin menjelaskan dan mempraktikkan mengenai penyetaraan item. Nah, penyetaraan item ini dilakukan misalnya kalau kita inginkan dua buah tes itu memiliki item-item yang sama tingkat kesulitannya. Memiliki item-item yang sama tingkat kesulitannya atau memiliki item-item yang sama ya. Jadi misalnya di tes atau instrumen yang pertama itu misalnya itemnya ada 10 dan lalu ada 10 ya, ada 10. Lalu di tes yang kedua itu ada item ya atau butir soal yang sama yang ada di tes yang sebelumnya. Nah, untuk memasukkan item yang sama ke tes yang kedua yang diambil dari tes yang pertama itu, maka kita perlu menyetarakan itemnya itu, menyetarakan parameternya atau menyetarakan tingkat kesulitannya. Nah, di dalam RAS itu hal itu bisa dilakukan ya dengan cara kita membekukan item tersebut, sehingga ketika item itu dimasukkan ke tes yang kedua, tingkat kesulitannya itu akan sama dengan di tes yang pertama, seperti itu. Nah, mungkin penjelasan singkatnya itu seperti itu ya. Nah, jadi sekarang kita langsung ke praktek saja ya. Di sini saya kasih lihat ya. Nah, ini saya punya data, ini data X ya. Data X. Nah, ini data X. Nah, data X ini itu terdiri dari 10 item atau 10 butir soal ya. Ini kita contoh saja, ini soal pilihan ganda gitu. Nah, dia terdiri dari 10 butir soal. Nah, butir N1, N2, N3, N4 dan N5 ini itu ya, butir N1, N2, N3, N4, N5 ini itu butir yang sama dengan di data Y ya. Nah, ini saya buka data Y. Nah, ini di data Y itu juga ada butir N1, N2, N3, N4 dan N5 ya. Nah, jadi butir yang di N1, N2, N3, N4, N5 di data Y itu sama dengan butir N1, N2, N3, N4 dan N5 yang ada di data X. Nah, karena butir N1, N2, N3, N4, N5 ini kita menginginkan supaya dia memiliki kesetaraan tingkat kesulitan ketika di data Y, maka kita perlu melakukan pembekuan ya. Kita perlu melakukan pembekuan supaya parameternya itu sama ya, baik parameter tingkat kesulitan item-item ini itu sama baik di data X maupun di data Y. Nah, bagaimana caranya itu ya, saya sudah buat ini ya, buat data gitu ya. Nah, ini jadi ini form X dan form Y yang akan kita masukkan ke ke WinStep ya, seperti ini. Lalu di sini ada data X input dan data Y input. Nah, data X input ini yang bentuk txt ini itu berisikan data hasil tes ya. Data hasil tes dari para siswa ini ada 30 siswa gitu ya. Nah, itu lalu data Y itu berisikan hasil dari hasil tes siswa. Nah, di data Y ini itu terdiri dari item yang ada juga di data X ya, 5 item yang ada di data X. Nah, lalu ada label ya, label X input ini. Nah, ini terdiri dari 10 item ya, 1, 2, 3, 4, 5 seterusnya. Lalu di data Y itu juga ada 10 item, di mana item N1, N2, N3, N4 dan N5 ini itu sama dengan item yang ada di label X ini.
Nah ini item 5, nah itu sama. Oke, sama. Nah, lalu saya juga punya form X dan form Y. Nah, form X ini saya buka pakai ini ya, notepad. Nah, form X ini terdiri dari ini ya. Jadi terdiri dari coding yang seperti ini. Ya, coding seperti ini. Lalu untuk datanya ini adalah data X input yang ini. Yang ini, data X input yang ini. Lalu labelnya ini label X input yang ini. Yang ini. Nah, ini. Oke. Lalu di form Y itu begini form Y. Nah, form Y itu sama, codingnya seperti ini. Data itu adalah data Y input yang ini. Yang ini ya. Lalu label itu label X input txt yang ini. Ini label Y input. Nah, nanti di form Y ini kita akan memasukkan item yang kita sudah bekukan ya. Nah, tadi sudah ada codingnya, tapi sekarang saya hapus ya, supaya nanti saya akan mempraktikkan lebih dulu bagaimana membekukan membekukan itemnya itu. Nah, ini saya save. Oke, sudah. Nah, langkah berikutnya kita mau mencari atau mencari parameter atau tingkat kesulitan dari item di form X ya. Nah, pertama-tama saya buka ini form X-nya. Nah, ini sudah terbuka. Lalu berikutnya saya akan menyimpan parameter butir atau tingkat kesulitan butir itu, tingkat kesulitan item itu dalam bentuk txt ya. Maka saya pakai ini output files. Pertama-tama kita mau pilih ini dulu, item file field selection. Nah, ini kan ada menu select menu yang bisa kita pilih gitu ya. Tapi di sini kita clear all aja. Kita pilih yang entry number sama user aja, ini yang ini. Lalu oke, lalu kita kembali ke output files, kita pilih item file. Nah, ini kita pilih yang text editor yang ini. Nah, ini sudah benar ya, sudah seperti ini semua. Lalu permanent file. Oke. Nah, di sini saya akan tulis ini ancor item ya, ancor data gitu ya, ancor data. Artinya ini kita akan melakukan pembekuan data. Nah, ini datanya ini adalah tingkat kesulitan ya, tingkat kesulitan item di form di data X ya, data X. Nah, karena kita hanya akan mengambil tingkat kesulitan item 1 sampai 5, maka 6 sampai 10 ini saya hapus. Nah, saya hapus, lalu kita akan mengambil yang ini ya, tingkat kesulitan item 1 sampai 5 yang nanti akan kita masukkan ke data Y ya. Nah, ini saya simpan. Nah, sudah saya simpan. Oke, saya tutup. Ini juga saya tutup. Nah, selanjutnya ini kita sudah punya ancor data yang ini. Nah, ini akan saya copy ya. Saya copy yang ini ya, ini ancor datanya ini saya copy, saya masukkan ke form Y. Saya open pakai notepad. Nah, saya akan masukkan ke form Y. Saya tulis di sini item anchor file. Nah, ini item anchor file, lalu saya paste yang tadi. Saya paste. Nah, ini ancor data ya, txt. Oke. Ancor data txt. Oke. Nah, ini sudah ancor data txt ya. Ini sudah. Nah, lalu saya save. Saya tutup. Lalu saya buka ya. Saya buka ini form Y. Nah, kemudian kita pilih item entry untuk lihat. Nah, di sini sudah muncul ya
Kita lihat di sini ada item 1, 2, 3, 4, 5, 11, 12, 13, 14, 15. Nah, di sini kita lihat di tingkat kesulitannya, ya parameternya itu item 1 sampai 5 itu ada di belakangnya itu ada apa ya? Tertera huruf A gitu ya. Ini artinya anchor item ya. Ini anchor item yang sudah kita bekukan tingkat kesulitannya. Sehingga tingkat kesulitan ini item yang 1, 2, 3, 4, 5 ini sama dengan di form X-nya yang ini. Itu sama persis gitu. Karena sudah kita bekukan gitu. Nah, ini sama persis. Saya buka item entry-nya. Nah, ini kan sama ini 1,45. Coba kita lihat di item anchor. Nah, ini kan 1,45 sama, lalu minus 0,87 sama, lalu 4,89 kan, item 3 nya 4,89. Nah, kan sama ya, 4,89. Lalu item 4 itu minus 0,70. Nah, di sini juga sama, minus 0,70A kan. Nah, sama. Lalu item 5 itu 1,45. Nah, di sini juga sama, 1,45A, sama kan. Nah, jadi seperti itu cara kita melakukan penyetaraan item dengan cara kita membekukan gitu ya. Membekukan tingkat kesulitan itemnya sehingga di data tes yang pertama tingkat kesulitannya, di data tes yang kedua tingkat kesulitan item itu akan sama dengan tingkat kesulitan item itu di tes yang pertama. Oke, saya kira demikian saja penjelasan singkat saya mengenai cara kita menyetarakan item ya, dengan cara membekukan item. Semoga video ini bermanfaat. Terima kasih.